Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup itu ya Kemendikbud. Itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Guru, kepala sekolah, di sekolah itu yang mereka ributkan itu soal honor. Dia bilang ini nanti ke sana ada ongkosnya nggak, ke sini. Itu guru otaknya begitu. Itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup itu ya Kemendikbud. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebagai Bu Novi nih, kayaknya praktisi pendidikan juga. Kira-kira bagaimana melihat kondisi bangsa kita hari ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung dengan ibu-ibu yang hebat dan katanya ini mengkritisi Prabowo ya. Catatan saya ini termasuk pendukung Prabowo 2014 2019 ya. Sama dong. Kan kalau melihat hari-hari ini kok kayaknya pesimis gitu. Ya apalagi ada pertama-tama ya kita ini kan menitipkan harapan nih kepada Pak Prabowo. Tapi kok hari-hari kita ngeliat kok yang dipanggil kok seperti itu. Kok ini kok kabinetnya kabinet gemuk. Kemudian kok orang-orangnya ya orang-orang Jokowi lagi gitu. Jadi katanya ini sama dengan Jokowi periode ketiga gitu. Betul. Ada yang bilang seperti itu. Itu jadi kalau dibilang harapan, tentu harapan kita besar. Kita mendoakan pemimpin kita bisa lah mengangkat Indonesia jangan terpuruk gitu ya. Tapi lihat indikasinya kok pesimis gitu. Saya mencatat dari beberapa ini kan organisasi lain ya, seperti misalnya ini yang saya ambil itu dari YLBHI, jadi organisasi besar ya, bahwa memang pendidikan di Indonesia itu mengalami beberapa permasalahan yang sulit. Misalnya satu, mahalnya biaya pendidikan. Kita tahu kan bahwa negara apalagi sekarang katanya mau semuanya gratis gitu ya. Apakah mungkin walaupun di tingkat SD sampai SMA mungkin SPP mungkin ada yang gratis ya, tapi ada biaya iuran dan sebagainya dengan dalih sumbangan itu kan juga kadang-kadang memberatkan orang tua. Jadi tidak gratis gitu ya. Kemudian kalau di level tinggi kita tahu mahasiswa kemarin sempat demo kan, UKT mahal. UKT uang kuliah tunggal itu semakin mahal gitu ya. Bahkan dijebak dengan pinjol. Nah, ini saya mencatat ada katanya 83 institusi pendidikan tinggi itu yang sudah resmi bekerja sama dengan perusahaan pinjol. Kan itu miris. Untuk ini dari, bayar kuliah ya? Iya, ini dari YLBHI ya, saya ini catat ya. Kemudian yang kedua masalahnya kesejahteraan guru. Dosen dan tenaga pendidikan itu upah guru honorer itu sangat rendah. Betul. Sampai sekarang itu. Kalau di kota besar itu sekitar 1,5 sampai 2 juta, sedangkan kalau di daerah 300.000. Iya, 350.000. Bahkan ada guru yang jadi pemulung, Pak. Iya, memang pulang ngajar dia jadi pemulung. Iya, gitu ya. Jadi ya memang rendah gitu ya, upah tenaga pendidik itu rendah gitu di Indonesia. Kemudian yang ketiga menurut YLBHI lagi ini adanya korupsi pendidikan. Mulai dari pungli, gratifikasi, kemudian yang sekarang sekolah itu kan zonasi ya. Zonasi dan sebagainya itu juga banyak nepotisme atau kolusi di situ. Jadi akhirnya jalur belakang. Jadinya donasi ya. Nah, bukan itu. Donasi. Nah, ya jadi seperti itu. Uang masuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi
Itu juga masalah ya di pendidikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, minimnya partisipasi bermakna ya dalam memutuskan kebijakan pendidikan. Jadi kurang dilibatkan gitu, tenaga pendidikan itu kurang dilibatkan untuk memutuskan kebijakan pendidikan. Yang kemudian yang kelima, politisasi pendidikan dan ancaman kebebasan akademik. Jadi guru itu nggak boleh ya, kayak kemarin kan guru besar bersuara gitu kan, ada ancaman dan seperti itu. Berarti kan belum ada itu ya kebebasan. Padahal ini kan secara akademik. Kalau sudah akademik kan sebenarnya bebas ya. Karena kan dasar berpikirnya akademik. Kalau akademik ya dilawan lagi dengan akademik gitu ya. Kalau ada suatu pendapat ya dilawan lagi dengan pendapat. Jadi bukan bebas dengan kekerasan dan ancaman dan sebagainya gitu ya. Saya jadi ingat ini karena ceritanya juga Bu Novi ini kan suka ini juga ya, ada aplikasi TikTok ya? Iya. Sering dibully juga itu di TikTok. Iya, betul. Bulinya luar biasa. Iya. Ini kira-kira apa dasarnya ya kok orang mencaci maki dengan begitu mudahnya sekarang di sosial media? Ataukah itu sekedar akun robot buzzer atau saya kurang tahu itu. Karena kalau itu akunnya memang kadang-kadang saya melihat postingan baru sedikit atau dia tapi orang lah ya, maksudnya ada yang pakai kerudung juga, ada yang ini, tapi kok kata-katanya itu ya kasar. Seperti itu kasar gitu kan loh. Kalau foto bisa aja pakai foto orang lain. Bisa gitu juga ya, bisa juga gitu ya. Dan itu banyak. Yang keenam tadi tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan gitu ya. Jadi selama periode 2015-2021 Komnas Perempuan menerima 67 laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Itu kan miris juga sebenarnya. Kemudian pelecehan, iya. Kemudian kualitas pendidikan masih buruk. Kita tahulah bahwa tidak merata ya, kualitas pendidikan di desa, di kota, di daerah yang timur, barat itu tidak merata. Ini dari World Population Review 2021, Indonesia itu peringkat 54 dari 78 negara. Dan tertinggal dari Singapura. Singapura itu peringkat 21, Malaysia peringkat 38 dan Thailand peringkat 46. Indonesia berapa? Indonesia 54. Jadi rendah ya. Di bawah mereka gitu lah. Iya. Negara developing. Kemudian berdasar hasil riset pembangunan manusia UNDP 2022 itu skor kita 0,713 lebih rendah dibanding rata-rata global. Rata-rata global itu 0,739. Masuk peringkatnya itu 112 dari 193. Jadi yang rendah sekali. Mungkin Bu Novi bisa diangkat tentang rata-rata IQ, Pak. Iya. Rata-rata IQ anak-anak sekarang gitu rata-rata di bawah, kalau nggak salah sekitar di bawah 78 gitu. Jadi rendah banget gitu. Jadi kalau misalnya sekarang saya kaget-kaget loh Pak kalau ngeliat di sosial media yang ditanya hal-hal yang sebenarnya simple yang harusnya mereka bisa jawab, nggak bisa jawab Pak. Orang SMP aja katanya baca aja masih terbata-bata tidak lancar gitu loh ya. Jadi ini sebetulnya fenomena ini apa yang salah gitu loh. Apakah memang kebijakan Menteri Pendidikannya yang salah pilih, salah naro, salah posisi, saya nggak tahu. Tapi ini adalah fakta. Jadi mungkin nanti Novi dari sisi pendidikan itu harapannya apa gitu loh. Jadi apa yang tadi disampaikan itu kan itu tadi beberapa permasalahan yang udah disampaikan. Nah kira-kira apa yang sebenarnya yang dirubah gitu. Nah itu intinya. Itu yang harus dirubah itu apa sebetulnya gitu loh. Yang harus direvisi. Ya tentu yang harus dirubah semuanya, yang jelek-jelek harus dirubah menjadi baik. Ya misalnya anggaran pendidikan yang katanya kan 20% ya. Tapi itu apakah sudah 20%? Saya tidak tahu itu. Nah itu tentu harus terus kurikulum kan berubah-berubah nih. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Nah, bagaimana itu? Apalagi ini sejak tidak ada UN, tidak ada ranking di sekolah, itu kan kualitas pendidikan rendah, Pak. Karena gini, terus gini, sekarang jarang sekolah yang anaknya tidak naik kelas. Jadi nggak bisa baca juga nggak bisa naik gitu. Karena apa? Karena kalau ada sekolah yang anaknya tidak naik kelas, itu akreditasinya rendah sekolahnya, gitu. Jadi memang saya melihat jadi memang rendah ya kualitas ini pendidikannya. Tapi saya lihat begini Bu, ada kan kalau kemarin Nadiem Makarim jelas lah tidak ada background keilmuan pendidikannya sama sekali. Tapi sekarang calon penggantinya kan Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Muhammadiyah kan kita terkenalnya dengan pendidikannya yang sangat bagus. Kira-kira ada. Tapi mohon maaf yang kemarin Pak Muhajir kan Muhammadiyah ya. Tapi kayaknya bagaimana tuh? Kayaknya kurang ya.
Oke. Tapi yang mudah-mudahan ini yang Pak Mukti ya, saya juga orang Muhammadiyah nih, maksudnya mudah-mudahan saja bisa mengembalikan lagi kembali ya pendidikan. Bagaimana nih caranya supaya pendidikan Indonesia tuh maju, anak-anaknya itu bisa mempunyai semangat belajar ya. Karena saya lihat kok kayaknya generasi sekarang itu lemah ya. Maksudnya contohnya misalnya dikasih nulis segini, banyak bu, gitu banyak mengeluh gitu. Mentalnya. Ya mentalnya kok kayak kurang tahan banting gitu ya. Padahal kemarin udah revolusi mental, tapi hasilnya malah mental. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan siapakah Menteri Pendidikan terburuk sepanjang sejarah negara kita berdiri, mungkin pemain di kepala aku bakal ngejawab Pak Nadiem. Karena Pak Nadiem ini sampai sekarang aku nggak paham. Pak Nadiem ini please Pak berhenti bermimpi seolah-olah sistem pendidikan di negara Finlandia itu bisa diterapkan di negara kita di Indonesia. Karena sampai sekarang Bapak itu masih melanjutkan program-program adaptasi dari negara Finlandia. Contohnya kayak kurikulum Merdeka ya. Kalau kalian mau tahu apa hasil dari kurikulum Merdeka, kemarin tuh di Agustus kemarin tuh viral ya, banyak siswa SMP itu yang nggak bisa baca. Ya inilah hasil dari kurikulum Merdeka tersebut. Di mana siswa atau pelajar itu betul-betul merdeka. Kamu bayangkan, siswa itu udah nggak ada lagi ujian-ujian, udah nggak ada lagi ujian nasional, nggak ada lagi perankingan. Terus sekolah-sekolah yang menggagalkan siswa untuk naik kelas atau jenjang berikutnya dicap sebagai sekolah yang gagal. Ya kombinasi tersebut yang ngebuat siswa itu udah nggak ada lagi semangat untuk belajar. Mereka tuh nggak ada lagi stres di kepalanya, yang ngebuat mereka itu harus belajar supaya mereka bisa lulus ke jenjang pendidikan berikutnya. Belum lagi kita ngomong guru ya, di kurikulum sekarang tuh guru itu ribetnya minta ampun administrasinya. Karena ribet administrasinya, mereka itu udah nggak fokus ngajar lagi. Gimana menghasilkan siswa yang cerdas, sementara guru itu disibukkan dengan administrasi yang nggak penting. Sementara tugas mereka mengajar itu jadinya terabaikan. Coba gimana? Belum lagi kita ngomongin sistem zonasi. Sistem zonasi ini sampai sekarang ini masih diterapkan. Dan aku nggak tahu kenapa sistem zonasi ini masih diterapkan. Padahal sistem zonasi ini baru bisa proper ya, baru bisa layak diterapkan ketika indikator-indikator pendidikan tertentu dulu bisa dipenuhi dulu. Contohnya infrastruktur pendidikan. Let's say contoh deh sekolah lah, infrastruktur pendidikan sekolah ya. Aku yakin ya, sekolah SMA lah, sekolah SMA, 30% atau lebih kecamatan-kecamatan di Indonesia, 30% atau lebih itu pasti nggak punya sekolah SMA negeri. Gimana mau menerapkan zonasi? Tapi sementara sistem zonasi ini harus diterapkan nasional, coba. Gimana tuh? Kayak gitu-gitu. Jadi Pak Nadiem ini berhenti mengadaptasi sistem pendidikan Finlandia ke Indonesia. Karena negara kita dengan Finlandia itu jauh berbeda, Pak. Di mana Finlandia itu penduduknya cuma 5 jutaan, Pak. Di negara kita itu 280 juta. Di Finlandia GDP per kapita 55.000, Pak, USD. Di negara kita itu cuma 5.000 USD. Terlalu jomplang. Jadi sistem pendidikannya itu juga nggak bisa disamakan dengan negara kita dengan negara Finlandia. Kalau Bapak mau contoh itu contoh negara kayak Cina, Korea, ya kalau perlu contoh India, Pak. Mereka tuh kayak lebih proper sistem pendidikan. Yang saya tahu juga di Cina dan Korea itu siswanya itu benar-benar di-push supaya mereka itu belajar karena mereka harus lolos ujian-ujian tertentu. Sementara di negara kita siswanya itu ya main-main aja lah, nggak mau belajar karena nggak ada lagi ujian-ujian yang harus mereka lewati supaya mereka lolos. Dan saya yakin Bapak ini nggak bakal dipilih lagi sama Pak Prabowo di kabinet berikutnya karena selama Bapak menjadi menteri kualitas pendidikan kita itu menurun, Pak. Sekian dari saya, thank you.